Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya Adris Gumbang. Pada kesempatan kali ini saya berbagi tips kembali kepada teman-teman, yaitunya tentang cara memupuk benih jagung yang sudah kita tanam ya teman-teman. Jadi jagungnya sudah tumbuh ya teman-teman, sudah berumur 14 hari, kurang lebih daripada itulah sudah ada daunnya ya teman-teman. Jadi inilah pupuk yang akan kita gunakan untuk memupuk jagung ini ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang penasaran silakan simak terus video dari channel Adris Gumbang. Jadi sekarang sudah kita mulai ya teman-teman untuk memupuknya. Jadi memupuk seperti ini adalah namanya pupuk suap ya teman-teman. Karena tidak ditaburkan, tidak sama seperti memupuk padi. Jadi inilah perbedaannya memupuk jagung dengan memupuk padi ya teman-teman. Jadi seperti inilah caranya kita harus menimbun rumpun-rumpun jagung ini dengan teliti ya teman-teman. Karena yang kita timbun itu satu pohon, satu batang maksudnya teman-teman. Memang kalau dibandingkan jagung dengan memupuk padi, memang sedikit rumit cara memupuk jagung ini teman-teman. Akan tetapi kalau untuk penghasilannya ya bisa menjadi lebih besar daripada padi. Bahkan orang banyak tertarik dengan menanam jagung ini teman-teman, karena penghasilannya lebih besar daripada padi. Jadi yang sudah kita pupuk dengan yang belum, itu harus kita tandai teman-teman, supaya kita tidak keliru di saat untuk melanjutkan memupuk. Kita pun memupuknya harus sesuai dengan deretan pohon jagung itu teman-teman. Jadi nantinya balik ke sininya begitu juga teman-teman. Jadi memupuk jagung seperti ini teman-teman, yang tidak tahannya ini panasnya itu teman-teman. Karena di sawah ini sangat panas teman-teman. Apalagi
sudah beberapa hari ini tidak ada hujan-hujan ya teman-teman, jadi panasnya sangat kuat. Tapi kalau kita memupuk padi itu sawahnya kan ada air, otomatis panasnya tidak begitu kuat. Meskipun panas itu kuat, tetapi karena kita di dalam air, karena kita menginjak air, jadi rasa panas itu nggak begitu terasa ya teman-teman. Karena kaki dan tangan kita itu otomatis basah. Tapi kalau memupuk jagung ini beda teman-teman. Karena memupuk jagung ini yang pertama sekali kita harus teliti satu batang jagung yang kita pupuk. Dan yang kedua, memupuk jagung ini tidak sama seperti memupuk padi. Kalau memupuk padi, kita tinggal menaburkan pupuk aja lagi teman-teman, dengan cara berjalan di sawah ini. Tapi kalau untuk jagung itu perbedaannya sangat jauh ya teman-teman. Kita harus menimbunkan pupuk ke batang jagung ini sedikit-sedikit teman-teman. Sesuai dengan yang sudah kita atur takarannya, berapa yang harus kita taruh di batang jagung ini teman-teman. Karena kalau terlalu banyak, bukannya malah subur, tetapi bisa merusak jagung. Nah, seperti itulah caranya teman-teman memupuk jagung ini.
Jadi setelah selesai pemupukan jagung seperti ini nantinya teman-teman, kita akan menyemprotnya lagi setelah 3 hari atau 4 hari selesai dipupuk. Tujuannya supaya rumputnya tidak ikut naik teman-teman. Karena kalau jagung sudah dipupuk seperti ini, benih jagung ini akan berkembang, rumputnya pun juga ikut berkembang teman-teman. Jadi untuk mencegah rumputnya tidak berkembang, maka dari itu kita harus menyemprotnya 3 hari memupuk benih jagung seperti ini atau 4 hari paling lama. Jadi untuk pupuk yang kita gunakan sekarang ini adalah Posca dengan Urea ya teman-teman. Jadi 2 pupuk itulah yang kita aduk kemudian kita taburkan di sekeliling batang jagung ini teman-teman. Itulah yang saya sebutkan ini adalah nama pupuk suap. Kenapa saya sebutkan pupuk suap? Karena kita harus menaruh pupuk ini di batang-batang jagung ini. Kalau padi kan tinggal menaburkan pupuk aja teman-teman. Kalau ini tidak ditabur, tetapi harus ditaruh di batang jagung ini. Seperti yang teman-teman lihat sekarang ini, ya seperti itulah caranya pemupukan jagung teman-teman. Jadi kalau ditaburkan itu tidak merata teman-teman. Karena jarak batang jagung ini kan jauh-jauh, tidak sama seperti padi. Kalau padi kan jarak batangnya itu kan dekat-dekatan. Kalau jagung ini jaraknya kan jauh. Itulah sebabnya harus kita menaburkan pupuknya itu di sekeliling batang jagung ini. Setiap batang. Kalau padi dia rapat teman-teman. Jadi nggak perlu kita menaburkannya seperti ini. Tapi kalau jagung karena dia tidak rapat, maka dari itu kita harus menaruh pupuk ini di bawah batang jagung ini dengan betul-betul teliti ya teman-teman. Kalau kurang teliti, hasilnya pun kurang bagus juga. Jadi seperti ini caranya teman-teman. Kalau sudah terbiasa memupuk jagung, cepat teman-teman. Tapi kalau belum terbiasa, ya memang terasa sedikit rumit. Dan mengerjakannya pun lambat ya teman-teman.
Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman setelah melihat perkembangan benih jagung ini? Benih jagung ini sudah berumur kurang lebih dari 14 hari ya teman-teman. Mungkin genapnya 15 hari lah. Tapi kalau untuk kesuburannya belum dipupuk sudah kelihatan menghijau ya teman-teman. Apalagi kalau sudah dipupuk ini. Memang kalau kita perhatikan sedikit-sedikit ada rumputnya ya teman-teman. Akan tetapi rumput ini bisa nantinya kita kasih semprot. Tujuannya supaya jagung ini berkembang dan rumputnya mati. Jadi kelebihan dari benih jagung tioner ini teman-teman, dia bisa tumbuh di sawah. Memang di sawahnya tidak ada air ya teman-teman. Kalau sawah tidak ada air, ya sama seperti daratan. Tapi kalau sawah ini ada air, ya tentunya tidak bisa ya teman-teman. Akan tetapi meskipun jagung ini sudah tumbuh seperti ini, datang air, walaupun dia terendam, itu kalaupun dia terendam air selama 2 hari, itu tidak kenapa-napa teman-teman. Tapi kalau sudah lebih dari 2 hari, 3 hari, atau 4 hari paling lama, itu baru dia mati. Itulah kelebihan benih jagung ini. Cuman kalau seperti sekarang ini, apapun yang kita tanam, ya memang harus dengan pupuk ya teman-teman. Kalau pupuknya tidak ada, otomatis yang kita tanam tidak akan subur.
Jadi kalau untuk yang sebelah sini pemupukannya sudah selesai ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi yang mau dipupuk. Sekarang tinggal yang sebelah sini lagi teman-teman. Sedikit lagi akan selesai teman-teman. Jadi untuk benihnya, 2 kotak sawah ini teman-teman, untuk benihnya habis kemarin itu sebanyak 6 kilo ya teman-teman. Kalau kita kilokan 6 kilo, tetapi kemarin itu kan ada kita membeli bibit yang bungkusan yang saya perlihatkan di video sebelumnya kepada teman-teman. Itu satu bungkus itu isinya sebanyak 5 kg. Karena masih ada yang kurang, jadi kita tambah lagi sebanyak 1 kilo. Jadi ini adalah kotak sawah yang pertama yang sudah selesai dipupuk tanaman jagungnya. Dan ini yang kedua ya teman-teman. Jadi yang kedua ini sedang dipupuk. Sedikit lagi akan selesai. Jadi kedua-dua kotak ini jumlah bibitnya yang kita gunakan kemarin itu sebanyak 6 kilo. Kurang lebih daripada itulah teman-teman. Adapun lebihnya itu cuman lebih-lebih sedikit. Jadi seperti inilah hasilnya setelah berumur jagung ini kurang lebih dari 14 hari. Kalau dengan hari yang sekarang sudah 15 hari ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam benih jagung, bagusnya benih jagung yang saya gunakan sekarang inilah teman-teman. Kalau saya merekomendasikan benih jagung yang sedang dipupuk sekarang ini. Karena benih jagung yang sedang dipupuk sekarang ini kelebihannya itu teman-teman. Yang pertama, dia bisa tumbuh di sawah meskipun ada air sedikit-sedikit. Tapi tidak begitu banyak sih. Tapi kalau sekarang ini dalam keadaan kering. Dan satu lagi, bibitnya pun juga bagus. Hasil tumbuhnya pun juga bagus setelah 14 hari ditanam ya teman-teman. Kalau untuk perawatannya pun tidak susah teman-teman. Kalau benih jagung Tioner ini. Jadi nama benih jagung yang kita gunakan adalah Tioner ya teman-teman. Sekali lagi, benih jagungnya adalah Tioner. Kenapa saya merekomendasikan benih jagung Tioner ini? Karena pertumbuhannya bagus teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat nanti perkembangannya di buah. Setelah selesai jagung ini kita pupuk dan setelah kita semprot rumputnya nanti teman-teman. Kemudian akan kita pupuk juga 1 kali lagi dekat-dekat mau berbuah. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang bercocok tanam di pesisir selatan, silahkan simak terus ya teman-teman video di channel Adris Kumbang. Semoga saja tips dan trik yang kami bagikan kepada teman-teman ini bermanfaat. Kalaupun ada daun jagung ini yang dimakan ulat nantinya teman-teman, kita juga
ada obat yang kita rekomendasikan untuk membasmi ulat yang ada pada daun jagung ini. Jika ada di antara teman-teman yang ingin bertanya tentang cara memupuk jagung ini supaya subur dan supaya hasil, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Kalau kita perhatikan, caranya sangat mudah ya teman-teman memupuk jagung ini. Akan tetapi kalau kita kerjakan sangat susah teman-teman, apalagi tidak biasa sama sekali. Bagusnya kalau selesai memupuk ini hari ada hujan ya teman-teman. Jadi supaya pupuk yang sudah kita taburkan di bawah batang jagung ini encer. Tapi kalau tidak ada hujan teman-teman, jadi pupuknya lambat perkembangannya. Tapi kalau ada hujan walaupun itu sedikit, pupuk itu langsung encer dan berkembang dengan tanaman teman-teman. Itulah kelebihannya. Kalau seperti sekarang ini kan, kalau kita perhatikan tanahnya sangat kering ya teman-teman. Tidak ada air sama sekali. Tapi walaupun kering teman-teman, kalau tanah seperti ini, dia ada juga lembabnya teman-teman. Tapi kalau tanah liat, dia kering tetapi keras. Tidak ada lembab.
Jadi untuk kelebihannya menanam jagung di tanah pasir di sawah seperti sekarang ini teman-teman. Yang pertama, tanahnya itu lembab ya teman-teman. Meskipun hari tidak ada hujan. Tapi kalau kita menanam jagung di tanah liat teman-teman, misalnya di tanah pergunungan dan lain sebagainya, tetapi tanahnya itu adalah tanah liat, itu tanahnya itu keras teman-teman. Kalau tidak ada disiram air sama sekali, contohnya tidak ada air yang mau disiramkan ke tumbuhan tersebut ataupun tidak ada hari hujan sama sekali. Tapi kalau di sawah seperti sekarang ini teman-teman, kelebihannya yang pertama, tanah ini lembab teman-teman. Meskipun tidak ada air sama sekali yang menyiram ataupun hujan ya teman-teman. Untuk benih jagung yang tumbuh, kalau diperhatikan sekarang ini semuanya subur, bagus. Hanya saja tinggal nantinya setelah selesai dipupuk ini kita langsung menyemprot 3 hari atau 5 hari paling lambat setelah selesai dipupuk ini. Jadi ini sekarang satu ember yang terakhir ya teman-teman, pupuknya yang akan ditaburkan, dicor ya teman-teman, bukan ditaburkan tapi dicor ke batang jagung ini teman-teman. Kenapa saya bilang dicor? Karena ditaruh di batang jagung, di keliling batang jagung ya teman-teman. Meskipun tidak harus dikeliling, tetapi kan ditaruh di bawah batang jagung, itulah yang dikatakan dicor. Tetapi kalau kita memupuk secara pemupukan rata, tentunya ditabur ya teman-teman. Tetapi ini kan tidak ditabur.
Sepertinya hari pun sudah semakin sore ya teman-teman, dan waktu berbuka pun sedikit lagi akan masuk. Jadi kita kejarkan memasang pupuk yang sedikit ini teman-teman. Setelah selesai pemasangan pupuk ini, maka selesai pula lah untuk tugas kita hari ini merawat jagung ya teman-teman, merawat jagung di sawah. Oke teman-teman, sepertinya sudah selesai ya teman-teman. Tidak berapa banyak lagi. Jadi sampai di sini saja video kita hari ini. Semoga apapun yang kami bagikan, tips dan trik ataupun cara yang telah dibagikan kepada teman-teman melalui video ini, semoga aja bermanfaat. Salam dari kami, petani pesisir selatan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton di channel ini. Oke teman-teman, sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru di channel Adris Gumbang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan telah mendukung channel ini. Semoga mendapatkan berkahnya. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.